Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melihat gimana narsisis itu berusaha mendiskredit kita supaya kredibilitas kita itu ambiar. Ya, seperti yang udah kita tahu, narsisis itu masuk ke dalam kehidupan kita hanya untuk mengambil segala sesuatu yang kita punya atau yang dia pengen. Mereka nggak peduli apakah itu bakal nyakitin kita, ngehancurin hidup kita. Dan parahnya, narsis itu menggunakan the power of love and kindness. Jadi mereka menggunakan cinta, perasaan untuk mempengaruhi pola pikir kita, mengontrol kita, dan akhirnya mendapat apa yang dia mau dari kita. Bisa itu harta, bisa itu kesenangan, bahkan seks, dan lain-lain. Dan yang paling kerasa efeknya itu adalah mereka kan mempengaruhi koneksi kita, kepercayaan diri kita, dan orang-orang di sekitar kita pun perlahan akan menghilang ya. Kayak gitulah efek buruknya kalau kita bersama dengan narsisis. Narsisis itu ibaratnya untuk satisfy mereka punya craving atau rasa keinginan mereka yang nggak pernah puas itu. Mereka terus menerus mencari sesuatu yang bisa dikontrol, terus menerus mencari perhatian, mencari admiration gitu, entah itu money, power, atau influence. Kalau mereka merasa superior, mereka nggak peduli mau dia present themselves, kayak menunjukkan diri mereka sebagai seorang villain atau orang yang terlihat jahat atau diktator, itu nggak masalah. Atau kalau mereka menghadapi orang-orang yang istilahnya percaya diri, strong, atau jauh di atas mereka, mereka itu akan bertingkah seperti seorang victim. Mereka berusaha mendaki tangga sosial itu setinggi-tingginya, menjatuhkan orang-orang di atasnya supaya mereka bisa menguasai semuanya gitu. Meskipun narsisis awalnya kayak ngobrol sama kamu, nunjukin apresiasinya ke kamu, kalau kamu itu wah kamu tuh bagus ya, kamu tuh pinter ya, tapi pada akhirnya mereka itu nggak pernah punya intention atau punya keinginan untuk bermain di level yang sama kamu gitu. Tujuan mereka ya dapat kepercayaan kamu supaya nantinya mereka bisa menggunakan kepercayaan itu untuk mendapatkan apa yang dia mau dari kamu, dan sedikit demi sedikit menggerogoti kamu sampai akhirnya habislah kamu gitu. Ketika mereka akhirnya dapat akses ke dalam kehidupan kamu, ya akhirnya kamu bakal tahu siapa sih akhirnya mereka itu gitu. Mereka udah membuat strategi sedetail mungkin untuk bikin kamu percaya kebaikan mereka, kalau mereka itu benar-benar seperti apa yang mereka katakan, seperti apa yang kamu lihat. Padahal kenyataannya mereka memang menyusun semuanya dengan matang supaya kamu tuh nggak curiga sama sekali gitu. Karena pada dasarnya ketika narsisis melihat kamu sebagai seorang target yang bisa ditarget, mereka benar-benar melihat banyak cara, mulai dari kehidupan kamu, cara kamu berpakaian, cara kamu bicara, prestasi kamu, orang-orang yang dekat sama kamu. Mereka berusaha masuk ke dalam semua bagian di sana supaya dia bisa menanamkan bibit-bibit perceraian kayak gitulah. Akhirnya mereka bisa membuat semua orang yang tadinya di sekitar kamu ini menjadi memihak mereka. Ketika itu terjadi, kamu bisa tebak sendiri apa yang akan terjadi sama kamu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, narsisis ini memang personality yang sangat berbahaya. Ini udah mulai sangat populer di luar, tapi ya begitu, karena seorang manipulator yang handal, mereka akan selalu menunjukkan sifat
positifnya atau sisi bagusnya atau topeng angelnya di depan semua orang. Hanya orang-orang tertentu atau orang-orang terdekat atau orang yang udah menjadi korban mereka yang tahu jati diri narsis ini yang sebenarnya. Jadi tolong berhati-hati, jaga diri kamu. Semoga hari menyenangkan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.